pertemuan ke-13 ini, saya akan membahas mengenai laporan efek samping obat. Efek samping obat tipe A dan tipe B yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, maka itu harus dilaporkan. Karena ada beberapa tragedi efek samping yang ini juga memiliki pengaruh pada penggunaan obat di masyarakat. Yang pertama adalah dikenal tragedi talidomid yang terjadi pada tahun 1961 sampai 1962, di mana tragedi talidomid ini merupakan bencana paling besar yang terbesar tentang penggunaan obat. Jadi pada awalnya itu talidomid itu dikenal sebagai obat yang aman dan juga dia memiliki efek hipnotis, juga dia sebagai obat anti muntah. Nah, pada ibu hamil biasanya digunakan obat mual dan muntah yaitu talidomid pada awalnya. Namun ternyata bayi yang dilahirkan oleh pasien-pasien yang mendapatkan talidomid ini terbukti dia bersifat teratogen. Jadi bayinya lahir dengan keadaan cacat, yaitu terjadi namanya fokomelia, yaitu yang ciri khasnya dari bayi yang terkena teratogen. Artinya dia tidak terbentuk tangan dan kaki dalam keadaan sempurna. Berikutnya sebelumnya tahun 1937 terjadi keracunan massal karena penggunaan eliksir dari sulfanilamid di Amerika Serikat, di mana ada 100 orang meninggal dunia. Nah, di sini disebabkan adanya ini diketahui karena ada tuntutan dan protes masyarakat atas kejadian ini dan tragedi yang serupa. Oleh karena itu, terbitlah Peraturan Perundang-undangan tentang Makanan, Obat, dan Kosmetik tahun 1938. Nah, oleh karena itu ada juga kasus-kasus penarikan obat ya karena keamanan obat. Yang pertama triazolam. Jadi Halcyon atau triazolam ini merupakan depresan sistem saraf pusat yang disetujui di berbagai negara yaitu Belanda, Inggris, Jepang, dan Amerika. Namun terjadi efek samping yang terjadi seperti berjalannya goyah atau tidak terkontrol, kehilangan keseimbangan, gelisah, kebingungan, pusing, rasa lelah, dan mengantuk di siang hari. Jadi karena itu obat ini ditarik dari pasaran, lalu dilakukan beberapa hal seperti pembatalan izin edar, pembatasan dosis minimum, terus melakukan revisi informasi produk gitu. Ada juga obat Seldane atau terfenadin yang merupakan selektif periferal antihistamin yang disetujui izin edarnya di Amerika Serikat pada tahun 1985. Ternyata obat ini mengakibatkan gangguan irama jantung karena dia bisa berinteraksi dengan obat ketoconazole yaitu anti jamur ataupun dengan antibiotik yaitu erythromycin. Oleh karena itu, untuk obat ini dibatalkan izin edarnya pada tahun 1997. Ada juga obat namanya Rofecoxib. Jadi Rofecoxib itu adalah suatu penghambat COX-2 yang merupakan antiinflamasi non-steroid yang digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1959. Efek sampingnya yaitu adanya penyakit jantung serius, yaitu serangan jantung infak miokard. Nah, ini pada tahun 2004 karena adanya efek serius pada jantung, yaitu di tahun 2004 dilakukan pembatalan izin edar. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui ada kaitannya antara efek samping obat dengan pharmacovigilance, di mana pharmacovigilance itu adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana melakukan deteksi, evaluasi, pemahaman, pencegahan terhadap dampak dari reaksi obat yang merugikan dan apapun yang terkait dengan masalah penggunaan obat. Jadi mengapa pharmacovigilance ini perlu diterapkan di setiap negara? Karena perlu diketahui bahwa setiap negara itu punya penyakit dan praktek peresapan yang berbeda, punya genetik, diet, dan tradisi masyarakat yang berbeda, punya proses pembuatan obat yang berbeda, distribusi obat dan penggunaan termasuk indikasinya, serta penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang menimbulkan interaksi tertentu. Oleh karena itu, bagaimana sih pelaporan ESO secara sukarela dapat mencegah terjadinya tragedi ESO yang baru? Jadi perlu kita ketahui dibutuhkan waktu yang panjang ya untuk mengetahui dengan jelas bahwa penggunaan suatu obat dapat menyebabkan efek yang sangat buruk. Nah, contohnya adalah asam asetil salisilat yang ternyata dia memiliki efek buruk pada saluran cerna. Penasetin menyebabkan renal papillary necrosis, amidopirin menyebabkan agronulositosis, dan juga ada kasus yang sangat dikenal luas yaitu fokomelia yang tadi saya jelaskan tentang yang terkait dengan penggunaan talidomid. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah saya jelasin tadi beberapa. Jadi obat yang diketahui memiliki efek samping ya
yang itu sangat berbahaya pada pasien gitu, seperti terkait dengan jantung, fungsi hati gitu ya, kardiovaskular. Nah, ini dia dan baru-baru ini tahun 2015 itu obat sariawan yang kita kenal Albotil itu juga ditarik karena dia ternyata punya sifat yaitu chemical burn dan dia memiliki efek samping serius pada pengobatan sariawan. Jadi obat-obat ini tentu akan ditarik atau dibekukan izin edarnya. Oke. Nah, bagaimana pelaporan ESO secara voluntary? Voluntary itu berarti dengan sukarela dapat mengubah perubahan informasi produk obat. Jadi, laporan ESO itu punya kontribusi yang sangat besar dalam deteksi dini akan tentang bagaimana keamanan obat tersebut di pasaran. Dengan mengetahui efek samping dan informasi keamanannya, diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri tenaga kesehatan serta melindungi masyarakat dari efek samping obat yang tidak diinginkan. Contohnya, ada satu obat kemoterapi yaitu kapesitabin. Kapesitabin ini tahun 2016 dikenal sebagai obat kemoterapi sitotoksik. Ya, dia memiliki kerja dengan mematikan pertumbuhan sel kanker dan menyusutkan ukuran tumor. Nah, tapi pada tahun 2015 itu terdapat informasi produk yang baru. Jadi ada pembaharuan informasi produk di mana di situ bahwa kapesitabin ini dikontraindikasikan pada pasien yang tidak memiliki aktivitas dihidropirimidin dehidrogenase atau DPD. Jadi pada pasien-pasien yang tidak memiliki enzim ini, aktivitas enzim ini, maka akan terjadi resiko yang lebih besar daripada manfaatannya. Jadi pasien-pasien dengan dia dilakukan uji defisiensi DPD ternyata dia tidak memiliki aktivitas enzim tersebut, maka tidak disarankan untuk penggunaan kapesitabin. Ini biasanya ditambahkan dia tadi dibilang ya, pembaharuan informasi produk. Lalu kodein. Kodein itu biasanya disetujui dipasarkan sebagai analgesik. Nah, tapi ternyata kodein ini punya resiko pada depresi pernapasan dan juga penggunaan kodein sebagai pereda nyeri pada anak-anak ini telah dilakukan kajian keamanannya pada tahun 2016, di mana tindak lanjutnya adalah perbaikan informasi produk obat yang mengandung kodein, bahwa ditambahkan kontraindikasi bahwa obat ini dilarang pada anak di bawah, dikontraindikasikan pada anak di bawah 12 tahun, ibu menyusui, ibu hamil ataram, pasien dengan masalah pernapasan akut atau kronik tanpa adanya alat resusitasi, dan pasien usia 12-18 tahun untuk indikasi analgesik. Nah, berikutnya bahwa ketokonazol. Ketokonazol ini juga merupakan anti jamur. Ya, jadi dia digunakan ada isu keamanan bahwa ketokonazol ini bisa meningkatkan resiko liver injury atau kerusakan pada hepar yang serius yang digunakan jika pada pasien usia di atas 60 tahun. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan keamanan pasien dilakukan kajian keamanan pada tahun 2015 dengan tindak lanjut biasanya adanya perbaikan informasi produk pada box warningnya. Nah, bagaimana mengenali ESO? Jadi tentunya dalam mengenali ESO kita pastikan bahwa obat yang diterima dan dikonsumsi pasien itu sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jika sudah, maka kita bisa melakukan verifikasi kapan ESO itu sebenarnya dicurigai telah terjadi setelah obat itu dikonsumsi. Jadi bukan sebelum obat itu diberikan ya, setelah obat itu diberikan kita verifikasi nih, kira-kira kapan sih mulainya gitu ya, kita diskusi dengan cermat apa yang pasien itu rasakan setelah mengkonsumsi obat. Lalu kita lihat, tentukan interval waktu antara awal pengobatan dengan onset kejadian yang dicurigai sebagai ESO tadi. Lalu kita evaluasi ESO yang dicurigai itu, kita biasanya menghentikan pemakaian obat atau turunkan dosis sambil melakukan monitoring dan evaluasi kepada pasien. Jika memungkinkan, bisa dikembalikan melakukan pengobatan yang sama, kembali ke pengobatan yang sama dan lakukan pengawasan kemungkinan terjadinya ESO yang berulang. Lalu kita analisa kemungkinan penyebab lainnya selain obat yang mungkin dapat menimbulkan reaksi tersebut. Lalu kita gunakan literatur terkini dan relevan serta pengalaman profesional kesehatan untuk mengenali obat dan ESO. Lalu lakukan verifikasi apakah ada laporan sebelumnya. Setelah itu kita lihat hubungan antara obat dengan ESO tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa secara nasional Pusat Pharmacovigilance atau National Badan POM itu merupakan sumber informasi untuk mengetahui informasi mengenai ESO. Jadi, mengapa tenaga profesional kesehatan mempunyai peran yang paling strategis? Ya, siapa yang tenaga profesional dimaksud? Ya, dokter, apoteker, perawat, dokter gigi, bidan dan lainnya itu merupakan
tenaga profesional yang bisa melaporkan ESO, karena itu merupakan tanggung jawab profesi. Jadi kenapa? Karena kita tahu bahwa kita dapat mengurangi resiko atau penderitaan yang diakibatkan ESO dan menyelamatkan ribuan kehidupan pasien lain dengan melakukan satu hal, yaitu melaporkan kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat. Jadi apa saja sih obat-obat yang harus dilaporkan? Itu obat baru, obat yang sudah lama beredar. Terus misalnya terjadi frekuensi ESO yang sama gitu. Terus semua ESO yang mencurigakan. Terus misalnya terjadi pada kondisi khusus ya, entah pada kehamilan atau selama menyusui. Terus misalnya ESO karena sudah menghentikan obat baru kelihatan ESO-nya. Terus karena overdosis. Nah, jadi apa sih 4 jenis informasi minimal yang harus disampaikan dalam laporan ESO? Yang pertama, informasi terkait dengan pasien, itu yang pertama, yaitu identitas pasien, usia dan tanggal tahun lahir, jenis kelamin, dan berat badan. Lalu, selain pasien adalah efek samping obatnya, kita jelaskan bagaimana ESO itu terjadi, tanggalnya, tanggal dilaporkan, apa hasil lab yang terkait, riwayat pasien, dan bagaimana kesudahan efek sampingnya. Lalu apa saja obat yang dicurigai? Nah ini nanti ada saya lihatkan dan pelapor. Jadi 4 jenis informasi minimal ada terkait dengan pasien, efek samping obat, obat yang dicurigai, serta siapa pelapornya. Nah bagaimana cara melaporkan ESO? Anda harus tahu bahwa laporan ESO itu bisa dilakukan secara online melalui website yaitu https://emeso.pom.go.id. Lalu ketik ADR online. Nah, di sini nanti ada biasanya petunjuk pengisiannya. Atau Anda bisa mengunduh formulir pelaporan ESO yang dapat diunduh di emeso.pom.go.id. Lalu dikirim laporan tersebut ke Pusat Meso Nasional. Nah, ini merupakan istilahnya form kuning ya, formulir kuning, form kuning dari pelaporan efek samping obat, di mana tadi saya sudah sampaikan ada 4 minimal informasi yang harus ada, yaitu terkait dengan penderita yang mencakup ini. Jadi silakan nanti diisi nama, umur, suku, berat badan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi ini nama pasien ya, nama pasien bukan kita yang melapor ya. Jadi terkait dengan pasien. Berikutnya efek samping obatnya antara lain bagaimana manifestasi ESO yang terjadi, apakah pasien sudah pernah mengalami riwayat ESO, kapan mulai terjadi, dan bagaimana setelah ESO itu terjadi, apakah pasien sembuh, meninggal, atau ada gejala sisa, atau belum sembuh, atau tidak tahu. Nah, baru berikutnya adalah terkait dengan obat. Jadi nama dagang semua yang pasien itu terima harus ditulis, bentuk sedianya berapa, nomor batch, bentuk sedianya itu apa, nomor batchnya berapa, lalu silakan diberikan tanda X pada obat yang dicurigai. Lalu kita tuliskan bagaimana pemberian di setiap obat ini dan apa indikasinya. Kalau misalnya ada data labnya, silakan ditampilkan dan diberikan silakan bubuhkan nama dan tanda tangan pelapor. Ini merupakan dokumen rahasia karena akan dikirim ke Pusat Meso Nasional. Ya, jadi nanti akan dikirim form kuning ini, biasanya di setiap rumah sakit pasti ada form kuning ini. Nah untuk mengetahuinya biasanya mengetahui terkait dengan efek samping skala probabilitasnya menggunakan algoritma Naranjo ya. Jadi kita bisa menghitung apakah ada laporan efek samping obat yang serupa. Terus apakah efek samping obat terjadi setelah obat dicurigai ya. Apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan. Apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali. Apakah ada alternatif penyebab yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadi efek samping obat. Jadi kita bisa melakukan checklist berdasarkan perhitungan ini. Lalu nanti kita total ya. Jadi ketika ditotal, ketika dia skornya 9 ke atas, maka dia memang kecurigaannya adalah terjadi efek samping obat. Tapi kalau 5-8 kemungkinan masih ada kemungkinan situ. 1-4 itu nilainya possible, artinya masih di bawah dari kemungkinan, ya bisa dibilang itu masih di bawah probable ya. Terus 0 itu biasanya dia masih meragukan bahwa itu terjadi karena ESO. Lalu ini Anda bisa buka website ESO ya, https://emeso.pom.go.id. Ini halamannya. Lalu bagaimana melaporkannya? Kita bisa buat akun dulu di emeso.pom.go.id. Lalu nanti diverifikasi oleh petugas Badan POM, kita akan menerima email notifikasi. Lalu kita bisa input ESO-nya ke dalam aplikasi Meso, nanti akan masuk ke database. Laporan kita akan divalidasi dan verifikasi dan akan menjadi database di World Health Organization. Ini tampilan form dari Meso, ya hampir sama pada dasarnya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa harus ada personal data pasien, ada efek samping, ada terkait dengan obat, dan juga ada terkait dengan informasi pelapor. Jadi 4 informasi itu jangan sampai Anda lupa, yaitu adanya personal data mencakup
keterangan tentang pasien, baru keterangan tentang efek samping obat, hanya bedanya ini lebih bentuknya secara online, terus juga ada terkait dengan obat, dia hampir sama seperti dengan yang form kuning, hanya bedanya ini bentuknya online, terus ada juga pelapor ya, jadi nanti semua yang terkait dengan ini silahkan diisi. Baik, terima kasih untuk perhatiannya, kita akan lanjutkan contoh-contoh kasus dari esai yang ada.